Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri Ghazali Zulkarnain dengan NIM 22305209. Saya merupakan mahasiswa jurusan Manajemen Dakwah angkatan 2022. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Arfan dalam mata kuliah Islam di Asia Tenggara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas Islam di Asia Tenggara. Jika berbicara Asia Tenggara, terdiri dari beberapa banyak negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja, Brunei Darussalam, dan lain sebagainya. Namun pada kali ini, saya akan berfokus terhadap dinamika Islam yang terjadi di Thailand. Baiklah, masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai sekilas tentang Thailand. Asal mula Thailand secara tradisional dikaitkan dengan sebuah kerajaan yang berumur pendek, yaitu kerajaan yang bernama Sukhothai. Kerajaan ini didirikan pada tahun 1238. Kerajaan ini kemudian diteruskan oleh kerajaan selanjutnya, yaitu bernama Kerajaan Ayutthaya, yang didirikan pada pertengahan abad ke-14 dan mempunyai wilayah kekuasaan yang lebih besar dibanding kerajaan sebelumnya, yaitu Kerajaan Sukhothai. Kebudayaan Thailand dipengaruhi kuat oleh Tiongkok dan India. Hubungan dengan beberapa negara besar Eropa dimulai pada tahun ke-16. Meski demikian, Thailand mengalami tekanan yang kuat. Namun, Thailand tetap bertahan sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara Eropa sampai sekarang. Namun demikian, pengaruh Barat termasuk ancaman kekerasan mengakibatkan berbagai perubahan kepada Thailand pada abad ke-19 dan diberikannya banyak kelonggaran bagi pedagang-pedagang dari Britania Raya. Mengenai dinamika penduduk Islam di Thailand. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan bagaimana sejarah awalnya masuknya Islam di Thailand. Sejarah awal masuknya Islam di Thailand tak jauh berbeda seperti bagaimana Islam masuk ke negara di Asia Tenggara lainnya, yaitu melalui perdagangan. Perdagangan merupakan salah satu faktor penting penyebaran Islam yang ada di Thailand. Namun, ada beberapa pendapat mengatakan bahwa masuknya Islam di Thailand dipengaruhi oleh Kerajaan Samudra Pasai atau kerajaan Islam pertama yang ada di Indonesia. Islam pada awalnya masuk di wilayah Patani oleh raja yang bernama Raja Payatunakpa. Namun, hari demi hari, akhirnya Ismail Shah, dan itulah awal berdirinya Kesultanan Patani di Thailand dan juga awal penyebaran Islam yang terjadi di Thailand. Kemudian, Muslim di Thailand adalah kelompok minoritas. Di negara ini, Muslim hanya berjumlah 3.938 orang, atau sekitar 5,7% dari keseluruhan jumlah penduduk yang ada di Thailand saat ini. Sementara mayoritas penduduknya menganut agama Buddha, yaitu sekitar 80%. Mayoritas Muslim sekitar 1,5 juta jiwa atau 80% dari total penduduk tinggal di selatan Thailand, khususnya Pattaya, Yala, dan Narathiwat. 3 provinsi yang mewarnai dinamika di Thailand Selatan. Tradisi Muslim di wilayah ini mengakar sejak Kerajaan Sriwijaya yang menguasai wilayah Asia Tenggara termasuk Thailand Selatan. Pengaruhnya banyaknya penduduk yang beragama Islam di Thailand Selatan sangat dipengaruhi dengan perbatasan dengan Malaysia, yaitu merupakan salah satu negara Islam terbesar di Asia Tenggara selain Indonesia. Itulah mengapa penduduk Thailand Selatan sangat banyak yang menganut agama Islam karena berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Pada bagian selanjutnya yaitu problem Muslim di Thailand. Jika membahas terkait problem,
Muslim di Thailand mengalami masalah yang sama seperti yang terjadi terhadap Muslim yang ada di Filipina. Permasalahan yang dihadapi kaum Muslim di Thailand dan Filipina adalah masalah kelompok minoritas yang hidup berdampingan secara damai dengan kelompok non-Muslim dalam negara yang sama. Mereka berada dalam dilema bagaimana melakukan rekonsiliasi antara keyakinan Islam fundamental mereka dengan perlunya menjadi warga negara yang baik di negara-negara didominasi oleh non-Muslim. Persoalan integritas dan asimilasi di satu sisi serta bagaimana melestarikan nilai-nilai budaya dan agama dalam persoalan mendasar. Bagi kedua kelompok minoritas Muslim di dua negara ini, kebijakan pemerintah yang memaksa asimilasi dan integritas dalam perspektif masyarakat Muslim di kedua negara itu dipandang tidak adil karena dapat membahayakan dan menghilangkan identitas mereka sebagai Melayu dan Muslim. Hal ini dapat dimengerti karena secara kultural, baik dari segi agama, bahasa, dan budaya, minoritas Muslim di Thailand maupun di Filipina sangat berbeda dengan teman senegaranya. Ke pembahasan terakhir yaitu terkait minoritas Muslim di Thailand. Minoritas Muslim di Muang Thai tinggal di tempat provinsi bagian selatan, Patani, Yala, Satun, dan Narathiwat. Juga termasuk sebagai provinsi Songkhla. Seluruh provinsi ini dulunya merupakan wilayah Kesultanan Patani. Kapan tepatnya kerajaan Patani beralih ke agama Islam hingga kini belum diketahui dengan pasti. Namun, proses Islamisasi kalangan penduduknya secara lebih intensif terjadi pada abad ke-12 hingga 15. Syekh Syaid dari Kampung Pasai memainkan peran yang sangat menentu bagi proses Islamisasi kerajaan Patani, yang berikutnya berubah menjadi Kesultanan Patani. Dengan berdirinya Kesultanan Patani, wilayah ini kemudian tidak hanya meneguhkan diri sebagai pusat kekuasaan politik dan dunia dagang, namun juga menjadi tempat persemaian wacana agama dan intelektual. Mungkin itu saja pembahasan dari dinamika Islam yang ada di Thailand. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.